dan baju untuk apa? Belum lanjut. Apa? Santai-santai. HP itu apa? Kan sering kita dapat tuh. Yang buah. Satu yang kita dapatkan sebelum setelahnya. Kalau kewajiban sudah definisi hak sesuatu yang harus didapat setelah menjalankan kewajiban. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dijalankan untuk mendapatkan suatu hak. Jadi kewajiban kalian di kampus itu apa sih? Belajar mendapat ilmu. Itu hak. Jadi kewajiban kalian tuh di kampus tuh cuma bayar UKT. Top di situ. Nah, hak kalian apa? Hak kalian tuh bisa menikmati fasilitas, terus dosen, kelas, gym, lapangan, bahkan sampai himpunan. Pada perhimpunan ada nih nama DKM, yaitu dana kemahasiswaan. Dari 150.000 ini dipotong dari uang UKT kalian yang dialokasikan ke organisasi. Ada beberapa organisasi di sini. Yang pertama 150.000 dibagi 25.000 untuk IMM sama tapak suci yang kalian kemarin PKMB hari Rabu sama hari Jumat. Nah, sisa 100.000 dibagi ke BMU sama DPMU yang kemarin di pusat. Tuh. Tapi secara pembagiannya masih belum tahu, tapi lebih besar di BMU. Karena dia ada proper, sedangkan DPMU ini hanya membuat suatu peraturan. Tuh. Di 100%kan 65.000 ini ke fakultas. DPMFT, BMFT, sama HMJ. DPM dapat 1.300, BM dapat 13.000, dan HMJ dapat 50.700. Jadi kira kita ambil dari sini deh. Ini yang paling gede yang mana? Kalau kalian lihat ini. Berapa HMJ? HMJ berapa? 58%. Yang paling besar adalah BEM. Karena BEM ini menaungi beberapa HMJ yang ada di Fakultas Teknik. Ada 8 HMJ, 13.000 dikali berapa tuh mahasiswa teknik? Ada 8 himpunan. Sedangkan kalau HMJ itu per prodi itu ada himpunan masing-masing. Sedangkan kalau BEM dia seluruh himpunan. Jadi besaran BEM. Gitu. Nah, kalau misalnya ini dia semua seluruh HMJ. Jadi kalau ini per HMJ, perhimpunan, per prodi. Tuh. Ada pertanyaan? Bang, mana bedanya BMU sama DPMU itu apa? BMU sama DPMU. BMU sama DPMU. Kalau DPMU itu dia mengelola suatu peraturan, dia membuat peraturan. Sedangkan BMU ini dia mengeksekusi dari peraturan tersebut. Nah, tadi kan gue bilang 35.000 ini belum tahu secara pembagiannya. Cuman lebih besar ke BEM. Karena BEM ini ada proper tuh kayak program kerja gitu. Nah, sedangkan DPM tuh gak ada, dia cuma mengelola suatu peraturan doang. Gitu. Paham? Bang. Tanya bang, definisi dari DKM apa bang? Dana yang dialokasikan ke organisasi mahasiswa. Kayak ini ada IMM, ada tapak suci, ada BEMU, DPMU, DPMFT, BMFT, dan juga HMJ. Jadi dialokasikan untuk beberapa organisasi. Tujuannya kayak untuk berjalannya suatu proper ataupun untuk menjalankan 50 siswa kalian tuh tadi difasilitasi oleh DKM. Gitu. Ada lagi? Bang, kalau misalnya bedanya BMU dengan BMFT apa? Kalau misalkan BMU, setiap fakultas tuh punya BEM. Nah, kalau misalkan BMU, dia mengurusi BEM-BEM yang ada di fakultas, seluruh fakultas tuh. Tapi kalau misalkan BMFT, dia cuma ngurusin fakultas teknik aja. Itu bedanya. Jadi setiap fakultas tuh punya BEM.
Tapi kalau BEMU ini dia ngurusin fakultas teknik, fakultas kedokteran, FISIP, dan juga lain-lainnya. Begitu pun sama DPM. Kenapa HMJ pendapatannya lebih besar daripada BMFT ya? Kenapa? HMJ itu pendapatan yang 50.700 itu lebih besar daripada BMFT. Ini cuma persaingan aja. Tapi kalau misalkan skala besarnya, besaran BEM, tetap besaran BEM. Karena BEM itu keseluruhan dari prodi, keseluruhan dari HMJ. Dan kalau misalkan HMJ, dia cuma per prodi aja. Ada lagi?